Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Elvina. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang laporan keuangan di praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, yang pertama, kalian pasti sudah mempelajari tentang laporan keuangan di praktikum akuntansi perusahaan dagang. Nah, mungkin ini akan sedikit lebih berbeda dari sebelumnya karena ini sedikit lebih kompleks ya. Jika sebelumnya kita mempelajari di akuntansi perusahaan dagang itu dalam membuat laporan laba rugi memerlukan harga pokok penjualan, dan di harga pokok penjualan itu kita langsung mengambil saldonya dari akun harga pokok penjualan di buku besar, maka untuk di praktikum akuntansi perusahaan manufaktur, hal ini sedikit berbeda karena kita harus mencari harga pokok penjualan melalui beberapa proses. Nah, dari diawali dengan aktivitas perusahaan yang sudah berbeda dari akuntansi perusahaan dagang. Nah, ketika kita belajar akuntansi perusahaan dagang, kita hanya mempelajari satu persediaan saja, yakni persediaan barang dagang. Nah, sedangkan di praktikum akuntansi perusahaan manufaktur, kita mempelajari ada 3 persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, kedua persediaan barang dalam proses, ketiga persediaan barang jadi. Nah, dari aktivitas perusahaan manufaktur sendiri memiliki 3 elemen biaya utama yang akan dipertimbangkan dalam biaya produksi. Lalu, apa sih manfaat dari biaya produksi itu sendiri? Nah, di akuntansi perusahaan manufaktur, laporan biaya produksi ini digunakan sebagai dasar dalam perhitungan harga pokok produksi, yang mana harga pokok produksi ini merupakan dasar dalam pengambilan harga pokok penjualan. Nah, maka dari hal ini sangat runtut mulai dari pemakaian biaya-biaya untuk aktivitas produksi itu sendiri. Nah, mulai dari yang pertama, kita mengenal ada 3 elemen. Apa saja? Yakni biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, dan juga ada biaya overhead pabrik. Nah, di sini untuk biaya bahan baku, BTK, tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik ini nantinya akan dipakai. Nah, dalam metode harga pokok proses sendiri, pemakaiannya itu tergantung pada setiap departemennya, di mana setiap departemen akan melaporkan biaya produksi yang dimanfaatkan dalam departemen tersebut. Nah, ketika perusahaan menggunakan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, maka mereka akan melakukan pencatatan dengan melakukan penjurnalan pembebanan biaya pada persediaan barang dalam proses. Nah, nantinya persediaan barang dalam proses itu akan dialokasikan ke dalam persediaan bahan jadi atau persediaan dalam proses. Apabila persediaan itu sudah selesai, maka nantinya hasil dari saldo yang sudah selesai itu akan jadi saldo di persediaan bahan jadi, dan ketika produk tersebut ada yang belum selesai, maka saldonya akan masuk di persediaan barang dalam proses. Nah, semua itu akan dilaporkan di dalam laporan biaya produksi, di mana dalam laporan biaya produksi itu nanti kalian akan tahu ya contohnya itu seperti apa. Nah, di dalam laporan biaya produksi itu yang pertama harus diperhatikan adalah data produksinya, kuantitasnya, barang seperti unit produk yang masuk proses itu berapa, unit produk awal proses itu berapa, dan unit produk di akhir proses itu berapa. Kemudian yang kedua adalah pembebanan biaya. Nah, pembebanan biaya ini yang terbagi menjadi 3 elemen ini tadi, yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik sesuai dengan apa yang digunakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah alokasi biaya. Nah, setelah kita memperhitungkan biaya produksi itu dengan unit equivalent, sehingga kita akan menemukan yang namanya harga pokok produk per unit, maka kita dapat mengalokasikan biaya tersebut sesuai dengan penyelesaian pada setiap elemen biayanya. Nah, untuk
biaya bahan baku ini kita sesuaikan juga dengan yang ada di dalam perhitungan HP produknya. Nah, untuk persediaan bahan jadi itu tinggal mengalihkan berapa sih unit produk yang sudah selesai dikalikan dengan HP produk secara keseluruhan, yakni menyangkut BPP, BTK, dan juga BOP. Nah, sedangkan persediaan dalam proses itu nantinya kita sesuaikan dengan tingkat penyelesaian di akhir prosesnya itu. Ada yang dari biaya bahan itu tingkat penyelesaiannya berapa, di biaya konversi yakni biaya tenaga kerja dan BOP itu berapa. Nah, itu nanti akan diperhitungkan dan akan menjadi saldo dari persediaan barang dalam proses, sehingga di laporan biaya produksi ini nantinya akan menjadi bahan dasar untuk melaporkan di laporan harga pokok produksi. Nah, di laporan harga pokok produksi ini ditambahkan ada pembelian bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja dalam satu periode itu berapa, biaya overhead pabrik yang digunakan itu apa saja, itu akan muncul semua di laporan harga pokok produksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah laporan harga pokok penjualan. Nah, setelah kita menemukan laporan harga pokok produksi, kita akan membuat laporan harga pokok penjualan dengan menentukan biaya persediaan bahan jadi di awal proses itu berapa, kemudian persediaan bahan yang sudah jadi di akhir proses itu berapa, sehingga kita akan menemukan harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan ini sebagai perhitungan laba kotor yang ada di laporan laba rugi. Nah, ketika kita sudah menemukan laporan harga pokok penjualan, maka kita bisa mulai menyusun yang namanya laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi juga sama seperti di perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa, di mana laporan laba rugi ini akan menginformasikan terkait dengan pendapatan dan juga biaya atau beban yang ada di perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, untuk outputnya sendiri dari laporan laba rugi ini menginformasikan laba. Labanya siapa? Laba dari suatu perusahaan itu sendiri. Labanya berapa, di mana output laba ini nanti akan menjadi dasar perhitungan dalam laporan perubahan ekuitas, karena labalah yang akan menentukan apakah modal pemilik ini akan semakin bertambah atau modal pemilik ini justru akan semakin berkurang. Nah, kemudian dari laporan perubahan ekuitas ini sendiri nantinya akan menghasilkan output yang namanya modal akhir. Nah, di sini modal akhir itu akan menjadi dasar dari penyajian laporan neraca. Nah, kok bisa gitu? Nah, di laporan neraca itu kan ada bagian ekuitas. Nah, yang dilaporkan di bagian ekuitas itu adalah modal akhirnya itu berapa. Nah, langsung saja agar kita sama-sama mengetahui bagaimana prosesnya, langsung saja kita menuju studi kasus pemodelan yang kalian bisa buka contohnya di LKPD yang sudah dibagikan. Nah, kita coba, ini ada dari PT Adijaya. Nah, dari PT Adijaya ini memiliki neraca saldo sebagai berikut. Nah, di samping ini ada neraca saldonya. Nah, kemudian untuk siklusnya juga sama ya dengan perusahaan dagang, namun dia ditambah dengan harga pokok produksi dan juga laporan biaya produksi. Nah, untuk neraca lajurnya sendiri di akuntansi perusahaan manufaktur ini, neraca lajurnya itu ada 12 kolom. 12 kolom karena ditambah dengan laporan biaya produksi. Seperti itu. Nah, langsung saja kita ke contoh dan dari data penyesuaiannya ya. Nah, yang pertama ini ada data penyesuaian perlengkapan. Nah, di sini kan untuk perlengkapan kita coba lihat
neraca saldo awalnya. Nah, di neraca saldo awalnya ini dia 148.800. Nah, ini sudah diinput sesuai ya. Ini ada 148.800, ini juga 148.800. Nah, jadi di sini dia harus disesuaikan supaya nanti di neraca saldo setelah disesuaikan itu sudah berubah saldonya menjadi 75 karena perlengkapan yang masih tersedia yang tersisa hanya 75. Maka bagaimana cara pembebanannya? Kita tinggal mengurangkan perlengkapan ini dengan 75 juta agar kita dapat memasukkan penyesuaian sebesar 65.880 sehingga nantinya di neraca saldo itu akan ada 75 juta untuk saldo perlengkapan. Nah, untuk penyesuaiannya sendiri itu ada beban perlengkapan pastinya. Di sini ada beban perlengkapan di debit 65.880 dan perlengkapannya di kredit sebesar 65.880. Nah, kemudian yang kedua, penjurnalan penyesuaian untuk persediaan. Nah, konsepnya juga sama dengan persediaan barang dagang. Nah, untuk dua akun yakni persediaan bahan baku dan persediaan dalam barang dalam proses ini nantinya dia akan masuk di ikhtisar biaya produksi karena dia akan masuk diperhitungkan di biaya produksi. Nah, sedangkan persediaan produk jadi itu akan dilaporkan di ikhtisar laba rugi di sini ya, teman-teman. Dan untuk jurnalnya juga sama dengan persediaan barang dagang, di mana di persediaan di penyesuaiannya itu nanti akan ada saldo akhirnya itu di debit. Jadi ini kan saldo akhir ya. Untuk persediaannya ada bahan baku 300.340.000, ada persediaan barang dalam proses 360.400.000, dan juga ada persediaan produk jadi sebesar 240 juta sekian. Nah, karena kita sudah mengetahui persediaan akhirnya berapa, maka kita tinggal masukkan di bagian debit di penyesuaian. Nah, ini sesuai ya, kalau persediaan ya persediaan, kalau ikhtisar ya ikhtisar. Nah, kalau di persediaan dia pasti di debit untuk yang persediaan akhir karena untuk memunculkan angkanya. Nah, ini ada persediaan barang dalam proses. Ini kan 700-800 itu di sisi debit. Maka dia untuk ikhtisar biaya produksinya 700-800-nya di sisi kredit agar laporan atau neraca lajur yang digunakan itu bisa tetap balance. Nah, hal ini juga dilakukan sama di persediaan produk jadi. Hanya saja kalau misal di persediaan bahan baku itu kita di persediaan bahan baku dan dalam proses itu kita masukkan di ikhtisar biaya produksi. Nah, di persediaan bahan jadi ini kita masukkan di ikhtisar laba rugi karena dia akan masuk di harga pokok penjualan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, sewa pabrik ini selama 1 tahun. Oh bukan, mohon maaf. Nah, ini ada beban sewa pabrik di bulan Desember tahun 2022 sebesar 6 juta. Nah, ini kita tinggal masukkan di penyesuaiannya. Beban sewanya bertambah 6 juta dan untuk sewa dibayar di muka juga berkurang 6 juta. Kemudian ada depresiasi. Nah, untuk konsep dari depresiasi atau penyusutan ini sebenarnya juga sama dengan di perusahaan dagang di mana kita harus mendapatkan akun beban penyusutan dan dikreditkan akun akumulasi penyusutan. Nah, contohnya di sini ada bangunan disusutkan sebesar 6 juta, maka akumulasinya akan bertambah di kredit. Kemudian untuk
debitnya itu akan masuk di biaya penyusutan gudang. Biaya penyusutan bangunan sebesar 6 juta. Kemudian begitu juga dengan mesin pabrik sebesar 10 juta, peralatan pabrik 8 juta, peralatan pabrik 7.200.000. Nah, itu semua memerlukan pencatatan yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bulan Desember di nomor 5 ini ada gaji yang belum dibayar sebesar 16.500.000 untuk bagian staf dan bagian penjualan, dan 8.370.000 untuk gaji dari administrasi dan umum. Kemudian soal yang ketiga adalah piutang tidak tertagih. Sehingga untuk piutang tidak tertagih ini dia akan masuk di contohnya ini kan ada piutang tidak tertagih ditaksir sebesar 5%. Nah, ini langsung dimasukkan di biaya penghapusan piutang, dan juga piutangnya langsung berkurang 42.250.000, sehingga kita bisa menentukan neraca saldo setelah disesuaikannya itu berapa. Di sini sudah balance ya teman-teman. Diusahakan harus balance ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembuatan laporan biaya produksi. Nah, ini juga bisa didukung dari laporan di bulan Desember. Nah, ini di perhitungan biaya produksi itu mulai dari akun nomor 5 yang berhubungan dengan bahan baku, pembelian bahan baku, biaya angkut penjualan, lalu ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik ini akan diperinci di laporan-laporan ini. Nah, setelah kita meyakinkan terkait pekerjaan kita bahwasanya emang biaya produksinya itu sekian, lalu kita harus menyocokkan dengan laba rugi dengan memasukkan di bagian akun neraca lajur itu di kepala 4 dan juga kepala 5, 6, dan 7. Nah, ini nanti untuk harga pokok produksi ini kan setiap neraca lajur ini nanti akan ada hasil outputnya berupa harga pokok produksinya sendiri itu berapa. Nah, kemudian dari harga pokok produksi itu nantinya kita dapat membuat yang namanya laba rugi seperti ini. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi yang tanpa menggunakan persediaan barang dalam proses awal. Jadi ini seperti ini. Ini ada pendapatan, kemudian ada harga pokok penjualan, ada juga beban usaha. Nah, setelah kita menyusun laporan laba rugi dan kita sudah mencocokkan bahwasanya di labanya ini dengan laba yang ada di neraca lajur itu tadi sudah sama, maka bisa dilanjut dengan step yang selanjutnya. Nah, kemudian
untuk laporan harga pokok produksinya itu, nah sebelum laporan laba rugi itu sebenarnya kita harus menyusun yang namanya laporan biaya produksi terlebih dahulu. Ini yang pertama kita buat. Nah, bagaimana caranya kita menentukan laporan harga pokok produksi? Nah, sebelum laporan harga pokok produksi kan kita sudah mengetahui biaya produksinya, itu sudah diperhitungkan. Nah, maka dari itu untuk laporan harga pokok produksi ini kita bisa ambil dari neraca lajur di bagian neraca saldo setelah disesuaikan. Di mana di neraca saldo setelah disesuaikan itu kita akan menemukan akun-akun seperti persediaan bahan baku awalnya itu berapa, kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku, retur pembelian, potongan pembelian, hingga kita ketemu pembelian bersih, dan kita juga akan menemukan biaya bahan baku yang diproses di departemen itu berapa sih totalnya, kemudian ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung yang memang memproduksi produk tersebut itu berapa biayanya. Kemudian yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang memang dikeluarkan dan tidak bisa diklasifikasikan ke dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Nah, ketika kita sudah menentukan semuanya itu berapa, maka kita tahu total biaya produksi dalam satu periode akuntansi itu ternyata 664 juta sekian. Nah, itu nanti akan ditambahkan dengan persediaan dalam barang dalam awal proses itu berapa, sehingga nanti akan ketemu jumlah barang dagang yang diproses dan berapa yang diproses akhir. Nah, supaya nanti kita hasilnya dapat dari persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan harga dengan biaya produksinya itu sendiri dan dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Nah, kemudian dari laporan harga pokok produksi ini kita juga bisa membuat yang namanya laporan harga pokok penjualan, di mana dia akan mencantumkan persediaan produk jadi di awal dan persediaan produk jadi di akhir. Nah, ini contohnya di mana laporan harga pokok penjualan ini, harga pokok penjualan senilai 279.315 ini udah sama dengan yang di laporan laba rugi. Nah, ini 27315. Nah, kemudian setelah kita mengetahui berapa sih laba bersihnya, nah, ketika kita sudah mengetahui laba bersihnya, maka kita dapat membuat yang namanya laporan perubahan ekuitas. Nah, di mana laporan perubahan ekuitas ini akan memberikan informasi pergerakan dari modal yang ditanamkan oleh pemilik itu berapa. Nah, di sini kebetulan dari contoh pemodelannya itu laba, maka laba akan menambah modal. Nah, tentu kebalikannya jika perusahaan mengalami kerugian, maka yang terjadi adalah pengurangan modal. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pergerakannya itu berapa sih, nah kita dapat mengetahui modal akhir dari stok. Nah, di sini nanti kalau kita sudah tahu modal akhirnya itu berapa, itu akan dijadikan dasar kita dalam menyusun laporan neraca. Sama ya seperti di perusahaan dagang, hanya saja elemennya sedikit berbeda. Nanti persediaan itu yang dilaporkan bukan cuma persediaan barang dagang, akan tetapi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan juga persediaan produk jadi. Nah, di sini untuk laporan neraca ini juga dibagi dua,
yakni sisi aktiva dan juga pasiva, di mana aktiva diisi oleh aset yang dibagi menjadi dua, yakni aset lancar dan juga aset tidak lancar atau aset tetap. Nah, untuk sisi pasiva itu ada liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini liabilitas dan ekuitas itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni liabilitas lancar seperti hutang usaha, hutang gaji, hutang pajak, dan kewajiban lancar lainnya. Kemudian dibagi juga dengan liabilitas jangka panjang. Berapa sih liabilitas jangka panjangnya? Nah, ketika kita sudah menemukan liabilitasnya, maka kita tinggal menjumlahkan saja berapa liabilitasnya secara keseluruhan. Ketika kita sudah mengetahui secara keseluruhannya berapa untuk liabilitasnya, maka yang perlu kita temui adalah ekuitasnya. Nah, di ekuitasnya ini kita ambil dari laporan perubahan ekuitas bagian modal akhirnya. Nah, ini sebesar 6.212.090.000 rupiah. Nah, di sini untuk bagian sisi aktiva yakni aset dan liabilitas atau neraca yang ada di sini, di bagian pasiva itu juga harus sama, yakni ini sebesar 8.075.040 rupiah. Kemudian di sisi pasiva juga sama, 8.075.840.000. Nah, mungkin itu saja untuk laporan keuangan yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya agar kalian lebih memahami lagi terkait dengan laporan keuangan yang ada di akuntansi perusahaan manufaktur, jangan lupa dikerjakan untuk ruang kasus yang disediakan. Bacalah dengan teliti petunjuk kerja yang ada, kemudian kalian kerjakan dengan teliti dan kumpulkan kepada guru kalian. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan laporan keuangan akuntansi perusahaan manufaktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.